Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan AFG. Nah, AFG atau Audio Frequency Generator adalah alat tes elektronik yang berfungsi sebagai pembangkit sinyal atau gelombang listrik. Bentuk gelombang pada umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama sinusoida, yang kedua persegi, yang ketiga segitiga. Nah, pada gambar dapat dilihat salah satu jenis audio frekuensi generator. Dengan audio frekuensi generator ini, seorang teknisi dapat melakukan pengetesan suatu alat yang akan dites atau device under test. Dari analisis terhadap hasil berbagai bentuk gelombang respon alat tersebut, akan dapat diketahui ketepatan karakteristik sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki. Selanjutnya, kita harus membahas tombol-tombol yang ada di dalam AFG tersebut. Tombol pertama yaitu tombol lain adalah saklar yang digunakan untuk tegangan AC. LED hijau akan menyala apabila ia menyala. Selanjutnya adalah tombol range HZ atau saklar tekan yang berfungsi untuk pemilihan range frekuensi. Pemilihan range saat pembacaan pada dial frekuensi menentukan output pada generator. Selanjutnya ada tombol function. Tombol function adalah saklar pemilih salah satu yang ditekan dari ketiga fungsi. Semua output level DC diatur secara tepat. Nah, selanjutnya juga ada tombol frekuensi. Tombol frekuensi ini adalah untuk pengaturan frekuensi yang diinginkan dalam range beberapa saklar tekan range. Nah, ada juga tombol offset. Nah, pengaturan titik operasi DC beberapa fungsi. Posisi call mengubah DC, offset EAC ditambah EDC lebih kecil 10 volt atau terjadi pemotongan bentuk gelombang. Selanjutnya ada tombol amplitude. Tombol amplitude atau pengaturan amplitude gelombang puncak ke puncak atau peak to peak ini dilemahkan dengan step 1:1, 10:1, 100:1, dan 1000:1. Pengaturan Vernier dari 0 sampai tegangan output maksimum untuk pemilihan secara teliti. Nah, ada juga tombol SYM. Perubahan simetri bentuk gelombang input dan output SYNC pada call adalah simetris dengan tombol ini. Nah, tombol selanjutnya adalah tombol SYNC yang kita bahas sebelumnya. Sebuah gelombang kotak dalam fase output 180 derajat pada generator berguna untuk sinkronisasi di luar instrumen atau pendorong, penghitung atau driving a counter. Nah, selanjutnya ada tombol output yang berfungsi untuk terminal semua fungsi generator 20 ppp untuk rangkaian terbuka atau 10 ppp pada 50 ohm pada posisi pelemah 1:1. Ada tombol trigger phase yang berfungsi untuk pengaturan fase awal sinyal output dalam mode ledakan atau burst. Free run melumpuhkan burst. Tombol AM untuk pemilihan modulasi amplitudo difungsikan untuk modulasi internal atau modulasi eksternal. Nah, ada tombol FM atau pemilihan modulasi frekuensi difungsikan untuk modulasi internal atau modulasi eksternal. Ada tombol SWP atau pemilihan mode sweep atau penyapuan. Fungsi ini mengesampingkan AM dan FM. Pemilihan fungsi modulasi eksternal memungkinkan saat semua output terkunci dan sinyal yang dipakai adalah jack mode index. Nah, selanjutnya ada tombol send delta F start yang berfungsi untuk pemilihan persen modulasi AM, deviasi FM, atau frekuensi start SWP. Range HZ adalah tombol yang digunakan untuk pemilihan salah satu dari 3 range frekuensi modulation dengan kontrol kontinu dengan masing-masing melalui Vernier atau pengaturan halus. Posisi 0 digunakan untuk pengaturan frekuensi sweep start. Mode index adalah tombol yang digunakan untuk input eksternal AM atau FM. Bentuk gelombang generator modulasi juga sama dengan outputnya saat modulasi internal digunakan. Tombol SYM merupakan tombol yang merubah kondisi simetri modulation bentuk gelombang output dan pemilihan call 90:10 kemiringan atau ruam untuk SWP dan simetris untuk semua fungsi. Selanjutnya, marilah kita bahas instruksi kerja menggunakan audio frekuensi generator atau AFG. Hal yang pertama kita lakukan adalah masukkan kabel power pada soket input 220 volt yang terdapat pada bagian belakang osiloskop. Yang kedua adalah masukkan soket probe AFG pada output AFG. Yang ketiga adalah masukkan kabel power atau steker pada stop kontak. Yang keempat, hubungkan ujung probe AFG pada ujung probe osiloskop agar output AFG dapat dilihat pada layar osiloskop.
Nah, selanjutnya yang kelima, hidupkan AFG dan osiloskop dengan menekan tombol power dan lampu indikator pun akan menyala. Yang keenam, pilihlah tampilan gelombang yang akan dihasilkan oleh AFG dengan menekan tombol yang bergambar simbol gelombang atau kotak, gigi gergaji, dan sinus. Yang ketujuh, untuk hasil output AFG dapat dilihat pada layar osiloskop. Yang kedelapan, pilih frekuensi yang akan dihasilkan oleh AFG dengan menekan tombol pilihan frekuensi, yaitu 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, dan 1 MHz. Yang kesembilan, pada knop pengaturan frekuensi atau variabel frekuensi harus pada tanda 1.0. Yang ke-10, atur tinggi gelombang atau amplitudo dengan memutar tombol amplitudo pada AFG. Yang ke-11, apabila hasil tampilan pada layar osiloskop atau frekuensi yang dihasilkan belum sesuai dengan perhitungan manual, maka knop pengatur frekuensi dapat diputar agar mendapatkan hasil frekuensi yang tepat. Dan ingat, semuanya harus sudah dikalibrasi. Yang ke-12, untuk menghitung periode menggunakan rumus T sama dengan dip horizontal dikali time per dip. Selanjutnya, untuk menghitung frekuensi menggunakan rumus, yaitu F sama dengan 1 per periode atau per T. Untuk menghitung volt peak to peak menggunakan rumus PPP sama dengan DIP vertikal dikali volt per dip. Nah, ingat, semua alat harus sudah terkalibrasi terlebih dahulu. Jadi, cara mengkalibrasinya sesuai dengan apa yang diterapkan di percobaan sebelumnya, yaitu percobaan pada osiloskop. Osiloskop adalah merupakan salah satu alat ukur yang sangat bermanfaat dalam menguji dan mengukur suatu rangkaian elektronika. Nah, dengan osiloskop kita dapat melihat bentuk-bentuk daripada gelombang dalam rangkaian elektronika, baik yang berbentuk gelombang sinus maupun dalam bentuk gelombang-gelombang lainnya. Tombol-tombol yang bisa kita gunakan dalam osiloskop adalah yang pertama, tombol power atau on off. Nah, tombol power atau on off ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Nah, selanjutnya ada lampu indikator. Lampu indikator berfungsi untuk indikasi apabila osiloskop itu hidup atau mati. Nah, selanjutnya ada tombol yang dinamakan tombol rotation. Tombol rotation pada osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan pada garis layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotation ini biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya. Nah, selanjutnya ada tombol intensity. Intensity ini digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Selanjutnya ada juga yang dimaksud dengan fokus. Fokus digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Selanjutnya ada tombol CAL. Tombol CAL digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau PPP atau tegangan puncak ke puncak. Nah, selanjutnya apabila tadi ada tombol rotation, maka ada tombol position. Tombol position digunakan untuk mengatur posisi vertikal atau masing-masing saluran atau channel memiliki pengaturan positionnya masing-masing. Selanjutnya ada tombol INP atau invert. Tombol invert berfungsi apabila saat ia ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikkan. Nah, selanjutnya ada saklar volt per dip. Saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter atau volt per DIP. Pada layar osiloskop umumnya, osiloskop memiliki dua saluran atau dua channel dengan dua saklar. Volt per dip biasanya tersedia pilihan 0,01 volt per dip hingga 20 volt per dip. Nah, selanjutnya ada tombol yang dinamakan tombol variabel. Tombol variabel ini berfungsi sebagai variabel pada osiloskop untuk mengatur kepekaan sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Putaran maksimum pada variabel adalah CAL yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi tegangan 1 volt tepat pada 1 cm di layar osiloskop. Selanjutnya ada tombol AC dan AC. Selanjutnya ada tombol AC-DC. Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir
oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Selanjutnya ada tombol GND. Jika tombol GND diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditanahkan atau di-groundkan. Nah, selanjutnya ada tombol vertical input channel 1 sebagai vertical input untuk saluran channel 1. Nah, selanjutnya apabila ada yang channel 1, maka akan ada channel 2. Yang channel 2 atau vertical input channel 2 berfungsi sebagai vertical input untuk saluran 2. Nah, saklar mode. Saklar mode pada umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu channel 1, channel 2, dual, dan ADD. Channel 1 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1. Channel 2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2. Yang tombol dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 secara bersamaan. Tombol ADD untuk menjumlahkan kedua masukan saluran atau secara aljabar hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar gelombang pada layar. Selanjutnya ada tombol kali 10 Mach. Kali 10 Mach adalah untuk memperbesar atau magnification frekuensi hingga 10 kali lipat. Selanjutnya ada tombol position. Tombol position untuk penyetalan tampilan kiri kanan pada layar. Selanjutnya ada tombol XY. Pada fungsi XY ini digunakan input saluran 1 akan menjadi aksis X dan input saluran 2 akan menjadi aksis Y. Saklar time per dip. Saklar time per dip digunakan untuk memilih skala. Saklar time per dip. Saklar time per dip ini digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak cm pada layar osiloskop. Selanjutnya ada tombol kal atau time per dip. Ini berfungsi untuk kalibrasi time per dip. Nah, selanjutnya juga ada tombol variabel kembali. Nah, fungsi variabel pada horizontal adalah untuk mengukur atau mengatur kepekaan atau sensitivitas time per dip. Selanjutnya ada tombol GND. Tombol GND merupakan konektor yang dihubungkan ke ground atau tanah. Tombol CHOP atau CHOP dan ALT. Tombol CHOP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. ALT atau alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Nah, ada juga tombol hold off. Hold off adalah untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Selanjutnya ada tombol level. Tombol level atau trigger level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Selanjutnya adalah tombol norm dan auto. Ada juga tombol lock, ada saklar coupling yang menunjukkan hubungan dengan sinyal secara arah DC atau blok bolak-balik AC. Nah, saklar surge, penyesuaian pilihan sinyal, trigger alt, sloppy, EXT, dan trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Hal pertama yang kita lakukan untuk mengukur tegangan adalah dengan mencolokkan kabel ke stop kontak, kemudian AFG dihubungkan dan tombol power dihidupkan, kemudian gelombang sinus AC dan DC akan terbentuk. Perhatikan gelombang tersebut, kemudian capit buaya akan dihubungkan ke dalam output dan kabel positif dan kabel negatif akan dihubungkan ke probe. Nah, selanjutnya setelah semua itu dilakukan, maka tentukanlah frekuensi, tegangan, dan juga periode yang terbentuk. Untuk menentukan tegangan, kita dapat menghitung kotak daripada gelombang, puncak gelombang yang tertinggi, dan kita kalikan dengan perbandingan probability yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.